Menurut legenda, sekte Taiji mempunyai harta rahasia yang memiliki kekuatan dewa. Harta ini adalah batu Taiji. Kekuatan batu tersebut dapat membantu seseorang mempunyai kekuatan yang tak terbatas. Untuk menghindari perselisihan di dunia persilatan, master pendiri sekte Taiji menyegel batu tersebut di tempat terlarang sekte Taiji yang disebut kuburan binatang buas. Batu tersebut dijaga oleh monster laba-laba raksasa. Beberapa waktu kemudian, sekte Taiji diserang oleh sekte Mulo dan 6 sekte lainnya. Mereka ingin merebut batu Taiji. Film diawali dengan memperlihatkan ketua sekte Taiji sedang dikejar-kejar oleh pasukan dari sekte Mulo. Ketua sekte Taiji bersama seorang muridnya menuju kuburan binatang buas untuk sembunyi. Ketua sekte ternyata terluka parah. Muridnya kemudian pergi untuk mencari air minum. Sang murid menemukan sebuah sumber air. Namun, saat akan mengambil airnya, dia diserang oleh sesuatu dari dalam air tersebut. Sang murid pun mencoba untuk melawan. Dia berhasil lolos. Namun, tiba-tiba dari dalam tanah muncul sesuatu dan langsung menggigit kakinya. Dengan susah payah dia berhasil lolos. Tiba-tiba, dari tebing muncul monster lain dan langsung menyerangnya. Namun, kali ini dia tak bisa meloloskan diri. Sang murid pun tewas. Di tempat lain, ketua sekte yang sedang beristirahat juga diserang monster yang tiba-tiba muncul dari balik dinding. Beberapa tahun kemudian, Yanran teringat saat dirinya masih berada di sekte Taiji. Dia selalu bermain dengan kakak seperguruannya, Chen Feng. Chen Feng memberi Yanran sebuah seruling sebagai hadiah. Saat itu, ibu Chen Feng sedang hamil, dan ayah Chen Feng adalah ketua sekte. Saat ini, sekte Taiji telah hancur diserang oleh sekte Mulo dan 6 sekte lainnya. Semua anggota sekte Taiji telah dihabisi, hanya tersisa beberapa orang saja yang selamat. Tiba-tiba, Chen Feng terbangun dari tidurnya. Saat itu, Chen Feng menculik anak ketua sekte Mulo untuk memancing sang ketua sekte muncul. Chen Feng berencana untuk balas dendam. Di kejauhan, ketua sekte Mulo dan pasukannya datang untuk menangkap Chen Feng. Melihat sang ketua sekte datang, Chen Feng dan Yanran pun sembunyi. Ketua sekte mengejarnya. Chen Feng sengaja memancing ketua sekte memasuki sebuah bangunan tua. Saat lengah, Chen Feng menyerang sang ketua. Ternyata, yang dibawa Chen Feng adalah sebuah boneka, bukan anak ketua. Anak ketua sebenarnya tidak diculik oleh Chen Feng. Dan tempat tersebut adalah markas sekte Taiji yang telah hancur. Ketua sekte kemudian menanyakan, siapa Chen Feng sebenarnya? Chen Feng mengatakan, aku adalah anak ketua sekte Taiji yang dulu telah kau hancurkan. Mendengarnya, ketua sekte Mulo pun terkejut. Setelah itu, Chen Feng menyerang ketua sekte Mulo. Serangannya tepat mengenai sang ketua. Chen Feng pun terkejut, kenapa sang ketua tidak menghindar. Sang ketua kemudian mengatakan, masalah tersebut merupakan kesalahannya. Dan dia selama ini sangat menyesalinya. Tiba-tiba, Xing Er datang dan langsung menyerang Chen Feng. Xing Er adalah anak dari ketua sekte. Pertarungan mereka dihentikan oleh ketua sekte. Sang ketua meminta agar Xing Er tak menyerang Chen Feng. Tak lama kemudian, datang murid-murid sekte yang lain. Dan ternyata, Yanran telah ditangkap. Tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Mereka pun terkejut. Dari dalam tanah muncul sesuatu dan menyerang salah satu murid sekte. Monster tersebut mengetahui keberadaan orang-orang dengan mendeteksi pergerakan mereka. Hal itu disadari oleh Chen Feng. Dia kemudian menyuruh semua orang untuk diam. Namun, ada seorang murid sekte yang ketakutan. Dia pun berlari keluar.
Monster pun mengejarnya. Xing Er berusaha menolong, tapi tak berhasil. Chen Feng dan Yan Ran menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Yan Ran kemudian menanyakan, makhluk apa itu tadi? Chen Feng mengatakan, kemungkinan makhluk tersebut berasal dari makam binatang buas, tempat batu Taiji disimpan. Tiba-tiba, ada yang menyerang mereka. Ternyata, yang menyerang adalah Qinzi. Qinzi adalah paman Chen Feng. Chen Feng pun sangat senang bisa bertemu kembali dengan pamannya. Di tempat lain, Xing Er kembali menemui ayahnya. Ayahnya terluka parah. Saat diperiksa, ayahnya terkena pukulan tapak dingin yang sangat beracun. Xing Er kemudian pergi untuk mencari Chen Feng. Qinzi mengajak Chen Feng ke pintu masuk makam binatang buas. Qinzi kemudian memberi Chen Feng peta makam, agar Chen Feng dapat menemukan batu Taiji. Selain itu, Qinzi juga mengangkat Chen Feng jadi ketua sekte Taiji. Mereka kemudian masuk ke dalam makam binatang buas. Setelah sampai di dalam, mereka mulai masuk ke dalam makam. Makam tersebut sangat besar. Tiba-tiba, muncul Xing Er. Dia meminta obat penawar kepada Chen Feng. Tapi Chen Feng mengatakan, ia tak punya obat penawarnya. Karena dia tak punya ilmu tapak dingin. Xing Er pun menyerang Chen Feng. Dia kemudian merebut peta Taiji. Dari dalam tanah muncul monster siput. Ternyata, yang menyerang mereka di luar tadi adalah monster siput. Namun, siput ini punya tentakel yang sangat panjang. Monster tersebut menyerang mereka. Monster ini mempunyai cangkang yang sangat keras. Mereka berusaha untuk kabur. Namun siput tersebut terus mengejar. Monster tersebut menyerang Yan Ran. Yan Ran pun tak punya kesempatan menghindar, Chen Feng menolongnya. Dengan menggunakan jurus memindahkan tenaga, Chen Feng dapat mengalahkan siput tersebut. Namun, siput tersebut bangkit kembali. Peta Taiji terjatuh dan terbawa siput tersebut. Chen Feng dan Yan Ran mengejar siput tersebut. Saat sedang mengejarnya, tiba-tiba, Chen Feng diserang oleh orang gila. Orang gila ini ternyata ingin mengambil peta Taiji yang terjatuh saat terbawa siput. Orang gila ini kemudian pergi mengejar siput yang lewat. Chen Feng mengejarnya. Dia sampai di sebuah lorong yang dipenuhi jaring laba-laba. Monster siput muncul dan langsung menyerang Chen Feng. Tiba-tiba, monster tersebut ditangkap laba-laba raksasa dan langsung dijadikan santapan. Ternyata, di ujung lorong adalah sarang laba-laba raksasa. Tak lama kemudian, Yan Ran dan Qinzi datang. Mereka terkejut melihat laba-laba raksasa. Chen Feng mengajak mereka pergi. Namun, saat itu, Xing Er dan murid-murid sekte Mulo datang. Tanpa sengaja, Muci menginjak kunci otomatis pintu lorong tersebut. Pintu lorong pun tertutup. Mereka tak bisa pergi. Chen Feng kemudian melihat petanya untuk mencari jalan lain. Tapi ternyata, tak ada jalan lain, kecuali melewati pintu di seberang laba-laba raksasa. Untuk ke sana, mereka harus melewati laba-laba raksasa. Jika mereka menyentuh jaring laba-laba raksasa tersebut, pasti laba-laba akan mengejarnya. Setelah berpikir sejenak, dan melihat dari atas, Chen Feng menemukan bahwa, ada satu jaring jika disentuh, tak akan membangunkan laba-laba tersebut. Setelah itu, Chen Feng mencoba menyeberang. Benar saja, saat menginjak jaringnya, laba-laba tersebut tak bangun. Walau dengan susah payah, akhirnya Chen Feng bisa melewati laba-laba raksasa tersebut. Setelah itu, dia memasang tali untuk menyeberang bagi yang lainnya. Mereka kemudian satu-satu menyeberang lewat tali sehingga tak membangunkan sang laba-laba. Yan Ran menyeberang paling akhir. Saat lewat di atas laba-laba, serulingnya terjatuh. Seruling tersebut adalah pemberian Chen Feng.
Tak mau kehilangan seruling tersebut, Yan Ran pun mengambilnya. Akibatnya, laba-laba raksasa pun terbangun dan mengejar Yan Ran. Chen Feng berusaha menolong. Yan Ran terkena jaring laba-laba. Untuk menolongnya, Chen Feng melepaskan baju milik Yan Ran. Laba-laba tersebut menyerang Chen Feng. Dengan dibantu oleh Xing Er, Chen Feng lolos. Namun Xing Er terkena racun laba-laba. Yan Ran kemudian membantu Xing Er untuk mengobati racun laba-laba tersebut. Xing Er kemudian mengatakan, Chen Feng adalah orang yang baik. Tapi mengapa dia punya ilmu tapak dingin yang sangat jahat? Karena ilmu tersebut dilatih dengan mayat orang mati. Yan Ran mengatakan, Chen Feng tak punya ilmu seperti itu. Selama ini, mereka hanya berlatih ilmu dari sekte Taiji. Yan Ran teringat, ketika dia menyentuh Qin Shi, tangannya sangat dingin. Dia menduga, pemilik tapak dingin adalah Qin Shi. Di tempat lain, orang tua gila menyerang Chen Feng dan yang lainnya. Dia berusaha untuk merebut peta Taiji. Petanya jatuh ke tangan Yan Ran. Dia kemudian melempar petanya ke arah Qin Shi. Orang tua gila tersebut menyerang Qin Shi untuk merebut petanya. Qin Shi berusaha menghindar. Melihat Qin Shi kewalahan, Yan Ran kemudian menolong Qin Shi. Chen Feng sangat marah pada Yan Ran, karena tindakannya bisa mencelakai pamannya. Yan Ran kemudian mengatakan, kalau dia curiga, Qin Shi adalah pemilik tapak dingin. Mendengarnya, Chen Feng tambah marah, karena Yan Ran malah mencurigai pamannya yang sudah tua. Chen Feng kemudian melarang Yan Ran untuk ikut bersama mereka. Dia meminta agar Yan Ran menunggu mereka di tempat tersebut. Setelah itu, Chen Feng dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Mereka sampai di tempat batu Taiji. Di tempat tersebut, ternyata sudah ada orang tua gila yang tadi menyerang mereka. Setelah mencari-cari, Chen Feng berhasil menemukan posisi batu tersebut. Mengetahuinya, orang tua gila langsung menggali tempat tersebut. Tiba-tiba, dari dalam tanah tersebut muncul sebuah benda dan langsung menyerang mereka. Orang tua gila pingsan terkena serangannya. Chen Feng kemudian menghadapi benda tersebut. Dengan jurus Tai Chi miliknya, dia bisa mengalahkan benda tersebut. Benda tersebut ternyata sepasang tikus raksasa. Dan ternyata, batu Taiji-nya berada dalam perut tikus betina. Qin Shi kemudian menyuruh Chen Feng mengambil batunya. Namun, Xing Er mengatakan kalau tikus tersebut sedang hamil. Chen Feng pun jadi ragu untuk mengambilnya. Dia teringat pada ibunya yang tewas saat hamil. Di tempat lain, Yan Ran terlihat sedih ditinggal Chen Feng. Dia kemudian memperhatikan bekas pertarungan antara Qin Shi dan orang tua gila. Ternyata, tapak dingin berasal dari bekas pukulan Qin Shi. Dia pun segera mengejar Chen Feng. Setelah sampai, dia berteriak dan mengatakan kalau tapak dingin adalah milik Qin Shi. Dan saat itu, Qin Shi pun langsung menyerangnya. Dia juga menyerang Chen Feng hingga luka parah. Setelah itu, dia menghabisi murid-murid sekte Mulo dan menyerang Xing Er. Qin Shi mengatakan, dulu, dia adalah murid terbaik sekte Taiji. Namun, yang diangkat jadi ketua sekte adalah Chen Yuya, ayah Chen Feng. Hanya karena dia tidak bermarga Chen. Jadi, dia menghasut 6 sekte besar untuk menyerang sekte Taiji. Dia memberikan peta Taiji pada Chen Feng, karena hanya keluarga Chen yang punya kemampuan membaca peta Taiji. Bahkan, Qin Shi pun menjatuhkan ibu Chen Feng, yang merupakan adiknya sendiri ke jurang. Setelah itu, Qin Shi menghabisi Yan Ran. Dia juga menyerang kembali Chen Feng dan berniat menghabisinya. Chen Feng pun pingsan. Dia kemudian mengambil batu Taiji. Xing Er berhasil diselamatkan oleh Muci. Setelah itu, demi menyelamatkan Xing Er, Muci memancing Qin Shi agar mengejar dirinya,
agar Xing Er bisa melarikan diri. Qinzi kemudian menghabisi Muci, orang tua gila yang pingsan, sadar kembali. Dia melihat Yanran dan Chen Feng tergeletak di tanah. Dia kemudian mendekati mereka. Tanpa sengaja, dia melihat kalung yang dipakai Chen Feng. Melihat kalung tersebut, dia teringat masa lalunya. Ternyata, dia adalah Chen Yuya, ayah Chen Feng. Dia kemudian mengobati Chen Feng. Beberapa saat kemudian, Chen Feng sadar kembali. Dia terkejut melihat orang tua gila ada di hadapannya. Orang tua gila tersebut kemudian memanggil Chen Feng dan menunjukkan kalungnya. Setelah itu, Chen Feng sadar kalau itu adalah ayahnya. Chen Feng pun sangat senang ayahnya masih hidup. Ayahnya kemudian menceritakan, dulu dia masuk ke makam binatang buas untuk mencari batu Taiji. Dia mencari batu Taiji setelah sekte diserang dan berniat untuk balas dendam. Namun, dia gagal dan jadi gila. Mereka kemudian mendengar suara yang sangat keras dan aneh dari dalam tanah. Ayahnya kemudian mengatakan, batu Taiji diletakkan dalam makam binatang buas, sebenarnya bertujuan untuk menyegel binatang raksasa yang telah tidur selama ribuan tahun. Binatang tersebut punya kemampuan untuk menghancurkan dunia. Laba-laba raksasa dan monster siput bertugas untuk melindungi batu Taiji dari orang luar. Jika batu tersebut diambil, maka binatang raksasa akan bangun. Setelah itu, ayahnya mengajak Chen Feng kembali ke tempat batu Taiji. Di sana, ayahnya menunjukkan sebuah prasasti ikan yin yang. Ayahnya mengatakan, prasasti tersebut berisi ilmu Tai Chi yang asli. Mereka kemudian membuka prasasti tersebut. Tiba-tiba muncul angin kencang dan sebuah pintu terbuka. Atap gua runtuh, dan sebuah batu jatuh mengenai ayah Chen Feng. Chen Feng ingin menolongnya. Tetapi ayahnya mendorongnya pergi. Ayahnya mengatakan, dia sangat senang, walau hanya sebentar, telah melihat Chen Feng dewasa. Chen Feng kemudian memasuki pintu yang terbuka tadi. Di dalamnya, ternyata ruang kosong. Di sana, Chen Feng teringat semua masa lalunya. Teringat kebersamaannya bersama Yanran, kematian orang tuanya dan dendamnya. Tiba-tiba, terdengar sebuah suara. Suara tersebut mengatakan, hanya dengan melepaskan semua bebannya, baru dapat kehidupan baru. Chen Feng kemudian melupakan semua beban di hatinya. Setelah itu, dia mulai belajar Tai Chi yang asli. Di tempat lain, Qinzi menemui ketua sekte Mulo yang sedang terluka. Qinzi meminta agar ketua sekte mengakui dirinya sebagai ketua aliansi dunia persilatan. Namun, ketua sekte tak mau. Tiba-tiba Xing Er datang dan menyerang Qinzi. Namun Xing Er bukanlah tandingan Qinzi. Qinzi akan menghabisi Xing Er. Namun, ketua sekte memanggil Qinzi dan menunjukkan sebuah kalung. Kalung tersebut ternyata pasangan kalung milik Chen Feng. Ketua sekte mengatakan, saat itu, istri ketua sekte Taiji sebelum tewas sempat melahirkan. Dan anak tersebut adalah Xing Er. Jadi Xing Er adalah adik Chen Feng dan keponakan Qinzi. Ketua sekte berharap, Qinzi tak menghabisi keponakannya sendiri. Tapi Qinzi tak peduli. Dia menghabisi ketua sekte dan menghajar Xing Er. Tiba-tiba datang Chen Feng dan langsung menyerang Qinzi. Chen Feng kemudian membantu Xing Er bangun. Dia melihat kalung yang dipegang Xing Er. Kalung tersebut sama dengan miliknya. Dia pun tahu kalau Xing Er adalah adiknya. Dia kemudian bertarung dengan Qinzi. Kemampuan Chen Feng meningkat pesat. Dengan jurus Tai Chi yang asli, Qinzi tak sanggup menghadapinya. Qinzi kemudian memakan batu Taiji. Kekuatannya meningkat pesat. Namun, tubuhnya tak sanggup menahan kekuatan batu Taiji. Dia kembali menyerang Chen Feng. Qinzi tetap tak sanggup mengalahkan Chen Feng.
Chen Feng menghajar Qinzi hingga batu Taiji keluar dari tubuh Qinzi. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul monster tikus jantan dan langsung memakan Qinzi. Chen Feng kemudian mengambil batu Taiji. Setelah itu, dia menemui Xing Er. Dia meminta agar Xing Er segera pergi. Chen Feng akan kembali ke makam untuk mengembalikan batu Taiji ke sana. Xing Er mencegahnya, tapi Chen Feng tak mendengar. Xing Er kemudian keluar dari kuil tersebut. Dan film pun selesai.